ucapkan demi keadilan dunia. Betapa banyak jiwa yang pernah dikorbankan demi kedamaian manusia. Bapa Semawi, inikanlah cahaya cintamu. Allah, cahaya dunia, curahkanlah cahaya cintamu. Dan biarlah kasihmu berseri di bumi yang resah, melulu keadaan seri selalu. Sebuah layanan fasilitas tidak pernah memberikan hak atau pokok mereka. Negara lalai, pemerintah daerah lalai. Tidak pernah ada usaha, bahwa kami tetap melakukan penggalangan dana, bahwa kami tetap peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Para tabol-nabol adalah hanya korban daripada sistem pemerintahan Republik ini yang disimpan sebagai. Jadi di Papua itu ada kurang lebih 80 tahanan politik Papua yang masih ada di balik televisi. Jadi nasib mereka, hak-hak mereka itu tanggung jawab negara. Harus diseriusi, hak kesehatan mereka itu, akses kesehatan itu harus tanggung jawab negara. SKPHAM Papua itu dibentuk untuk menyikapi situasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua yang sampai saat ini keadilan belum kunjung tiba kepada korban langsung. Sehingga SKPHAM Papua itu dibentuk untuk menyuarakan, mengkampanyekan kasus-kasus HAM yang terjadi di Papua, termasuk nasib tahanan politik Papua yang sampai hari ini mereka terlantar di balik tali besi di penjara. Tujuan kenapa kita harus turun jalan, mengingat biaya pengobatan para tahanan politik Papua sebelumnya itu tahun 2010 Philip Karma itu biaya semua ditanggung, dibebankan kepada keluarga dan para pekerja HAM di Papua nasional dan internasional. Kimanus Wenda itu jatuh sakit dari sejak 2010. Jadi selama 2 tahun dia terlantar di LP Nabire dengan desakan dari berbagai elemen. Tahun 2012 bulan Februari lalu itu dia bisa datang pengobatan di Jayapura, dan semua beban, semua akomodasi itu menjadi tanggung jawab keluarga dan para pekerja HAM di Papua. Sisa untuk melengkapi biaya sisa itu kami harus mendatangi ke LP ketemu dengan Lapas Abepura, kami mendatangi ke Kejaksaan Depkum HAM Provinsi Papua, DPRP, bahkan berapa terakhir kami juga ketemu dengan pihak UP4D. Sampai hari ini upaya-upaya kita itu tidak ada yang respon baik untuk tentang kebutuhan biaya yang dibutuhkan oleh Philip Karma saat ini. Terakhir kami harus ambil putuskan dengan teman-teman dari SKPHAM Papua untuk kita harus turun jalan.
Hukumnya jelas, selain Undang-Undang Nasional 99/2000 itu ada, dan pemerintah boleh pakai, gubernur boleh pakai, bikin aturan. Mungkin anggaran, kalau memang kesulitan anggaran bisa ambil dari Otsus, kenapa tidak? Karena pasal tentang HAM itu diatur, itu jelas ada hak-hak korban di dalamnya. Pertanyaan kita, kenapa pemerintah tidak mau merealisasikan amanat yang atur khusus tentang HAM di Otsus itu? Kenapa? Ketakutannya apa? Padahal hukumnya sudah jelas gitu. Tinggal bikin peraturan daerah khususnya, peraturan operasionalnya, supaya hak-hak korban seperti ini bisa diambil dari uang Otsus. Sangat bisa. Mereka ini adalah warga negara Republik Indonesia, orang asli Papua, punya hak bisa dapat dana-dana itu. Tapi persoalannya peraturan daerah khusus tentang hak asasi manusia yang wujudnya ada 3 lembaga yang harusnya berdiri itu. Perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 3 item ini kalau dilaksanakan, saya yakin hak-hak yang disuarakan kawan-kawan, aksi galang dana yang dilakukan saat ini tidak perlu. Karena undang-undang itu, peraturan itu, lembaga-lembaga itu sudah bisa memenuhi tuntutan ini, kebutuhan ini. Itu sangat tergantung kepada kemauan politik Jakarta dan gubernur kita Provinsi Papua. Sejauh mana kemauannya realisasikan HAM gitu. Yang ada sampai sekarang itu wacana, pembahasan sampai di situ. Undang-undangnya sudah sekian tahun. Implementasi HAM-nya 0%. Dalam perjalanannya polisi harus membubarkan paksa dengan seperti dua hari terakhir kemarin. Nah, itu mereka mau sengaja untuk mengisukan kampanye mereka bahwa tidak ada tahanan politik di Papua, itu mengkosong. Itu di depan gedung Dewan Kesenian Papua di INBI. Nah, itu kami belum bergerak, belum menjalankan aktivitas. Tiba-tiba begitu aparat dalam situasi terus mereka mendatangi dan kami semua dibubarkan paksa, diangkat sampai dibawa ke Polres Jayapura. Ini kurang lebih 15 orang yang kami dapat angkat dibawa ke Polres Jayapura, dan selama 1 jam kami memberikan keterangan. Mereka juga dapat